Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Raja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai definisi sistem pernapasan, yang kedua organ pernapasan manusia, yang ketiga mekanisme pernapasan manusia, dan yang terakhir yaitu proses perjalanan udara. Nah, di sini apa itu sistem pernapasan manusia? Nah, jadi sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, terus apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Nah, rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, yang pertama, rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Nah, terus yang kedua yaitu selaput lendir. Nah, selaput lendir ini sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. Misalnya itu seperti debu, virus, dan bakteri. Nah, yang terakhir yaitu konka. Nah, konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua adalah saluran pernapasan. Nah, perlu kita ketahui saluran pernapasan ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan di dalam trakea terdapat silia atau rambut halus. Nah, perlu kita ketahui bahwa silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, di bagian depan trakea itu terdapat epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Nah, pita suara terdapat di laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan. Terus organ pernapasan selanjutnya adalah paru-paru. Nah, perlu kita ketahui di paru-paru ada yang namanya pleura. Nah, jadi pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nah, kemudian di paru-paru juga terdapat alveolus. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya. Alveolus ini ada di ujung dari bronkeolus. Nah, alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, bagaimana sih mekanisme pernapasan manusia? Nah, jadi saat kita bernafas maka terjadi dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Nah, kita lihat di sebelah kanan di situ ada dua gambar. Nah, pertama-tama kita lihat dulu gambar yang pertama, yaitu mekanisme inspirasi. Nah, jadi pada saat inspirasi atau menghirup udara, maka diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Terus volume rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang dan udara akan masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya kita lihat gambar kedua, mekanisme ekspirasi. Nah, pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, maka diafragma dan otot dada akan berelaksasi, terus volume rongga dada kembali normal, kemudian paru-paru juga kembali normal, dan udara akan keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang keempat, bagaimana sih proses perjalanan udara dari luar sehingga masuk ke paru-paru dan mengalami pertukaran. Nah, jadi yang pertama, udara masuk melalui hidung. Nah, di hidung, udara ini akan mengalami penyaringan oleh rambut hidung. Terus diatur kelembabannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu suhu udara yang terhirup dari luar akan disamakan dengan suhu tubuh. Nah, kemudian yang kedua, udara akan masuk melalui trakea. Nah, di trakea ini akan terjadi penyaringan benda asing seperti bakteri dan virus. Nah, yang akan disaring oleh silia. Nah, selain itu, di trakea juga udara akan diatur kelembapannya dan suhunya. Nah, kemudian langkah ketiga,
udara akan melewati bronkus dan bronkeolus. Di sini udara akan langsung diteruskan ke paru-paru. Nah, langkah keempat, udara masuk di paru-paru dan udara akan mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Nah, baik teman-teman, itu saja beberapa penjelasan saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.